Oke teman-teman, lanjut lagi kita belajarnya ya. Dan saat ini kita belajar mengenai platform web atau CMS. Tadi saya katakan di video sebelumnya, saya katakan mesin pembuat website gitu ya. Jadi kita akan belajar memahami dengan apa sih kita akan membuat website itu. Jadi di sini ada platform web atau CMS. Ini lebih terkenal adalah CMS-nya gitu ya. Jadi CMS ini adalah Content Management System. Jadi istilah CMS itu adalah Content Management System. Yaitu apa? Ya jadi sederhananya CMS ini adalah sebuah platform website yang siap pakai. Jadi mesin website yang siap pakai. Jadi kita nggak perlu lagi membuatnya dari nol banget gitu ya. Jadi dulu kalau mau membuat website itu kita butuh tahu bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript, itu kita perlu banget tahu untuk membuat satu halaman website gitu ya. Dan seiring berkembangannya teknologi, maka sudah ada orang yang bikin mesinnya gitu. Kita tinggal pakai doang. Kita nggak perlu tahu pemrograman, kita bisa pakai. Contohnya seperti saya, misalkan saya bukan latar belakang dari IT gitu ya, tapi saya belajar otodidak dan alhamdulillah paham dengan kemudahan yang ada gitu. Dan saya harap teman-teman juga bisa belajar dan bisa memahami lebih baik lagi. Nah teman-teman, CMS ini ada banyak banget ya, dan yang paling populer ya beberapa tahun ke belakang gitu ya. Ini ya teman-teman, ada 4 platform ini ya. Ada Blogger, teman-teman tentu paham banget ya tentang blog namanya Blogspot gitu ya, abcd.blogspot.com. Itu pasti paham ya. Jadi udah sangat masyhur banget gitu di kalangan blogger-blogger dan juga bahkan orang-orang yang sering berselancar gitu ya, sebelum era AI mereka menggunakan browser untuk mencari artikel dan seringkali muncul platform Blogspot ini. Nah ini termasuk salah satu CMS yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah blog ataupun website gitu ya. Dan tentu saja ada plus minusnya. Kita nggak akan pakai ini ya. Jadi ini adalah milik Google karena dia diinstal atau sudah satu paket dengan sistemnya Google, maka kita nggak bisa berkuasa untuk mengotak-atiknya. Sehingga ketika nanti website kita itu dihapus oleh Google, maka wassalam, sudah habis, kita nggak bisa menyelamatkannya. Nah itu salah satu minusnya gitu ya. Meskipun ini gratis teman-teman, jadi kita tinggal bikin aja dan ini gratis. Kemudian yang selanjutnya ini adalah WordPress, tapi kita akan lompati dulu ya. Kita akan ke sini dulu teman-teman. Kita akan ke Joomla dulu ya. Jadi ini Joomla ya teman-teman. Jangan salah baca Joomla ya. Ini Joomla. Jadi Joomla ini adalah salah satu website, salah satu mesin pembuat website yang sangat populer banget dulu ya. Jadi saya dulu itu kalau nggak salah dia mulai launching itu sekitar tahun 2004 dan saya belajar itu tahun 2010-an gitu ya. Jadi saya belajar Joomla dan saya menyerah gitu ya. Karena apa? Terlalu kompleks untuk orang-orang yang baru belajar. Itu nggak worth it banget. Ya zaman internet masih sangat lambat banget. Saya belajar ini udah puluhan jam ya. Sehari itu puluhan jam. Nah ini ternyata nggak worth it dan saya nyerah. Dan ini adalah websitenya ya, joomla.org. Ini adalah mesin pembuat website juga teman-teman. Bisa jadi website, bisa jadi toko online, bisa jadi blog dan lain sebagainya ya. Ini kita tinggal download aja dan kita bisa install di lokal server kita. Tapi kita nggak pakai ini. Kemudian yang ke sebelahnya ya, ini ada Drupal teman-teman. Jadi Drupal ini adalah salah satu CMS, salah satu mesin pembuat website yang digadang-gadang dulu itu sebagai yang terbaik dari sisi security-nya. Jadi yang paling aman itu zaman dulu. Mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lalu teman-teman. Nah yang akan kita gunakan untuk membuat website kita kali ini adalah website CMS yaitu WordPress.org. Jadi di WordPress ini sebenarnya ada dua tipe website WordPress yang gratisan, ada yang berbayar. Artinya untuk menggunakannya itu kita harus bayar sewa server dan sewa domain gitu ya. Nah sebagai contohnya biar nggak bingung teman-teman, ada 2 tipe WordPress gitu ya. Jadi ada 2 tipe mesin pembuat website ini. Untuk WordPress sendiri ada 2 tipe. Yang pertama website yang wordpress.com. Jadi ini adalah
mesin pembuat website sama kayak blogger tadi, sama kayak blogger.com, blogspot.com tadi ya. Cuman ini adalah WordPress, teman-teman. Kita bisa bikin blog gratis di sini. Cuman servernya dimiliki oleh WordPress. Artinya apa? Ketika nanti WordPress itu mau menghapus website kita, ya sudah, kita nggak bisa mengaksesnya kembali, gitu ya. Contohnya seperti apa? Ya, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu blog yang saya bikin itu tahun 2010 ya. Jadi saya belajar WordPress itu 2010. Nih ya teman-teman, buktinya saya mempost sebuah artikel. WordPress pada saat itu masih versi 3, masih jadul banget teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu website gratis yang saya bikin di wordpress.com. Jadi di sini ada wordpress.com, dan untuk membuatnya gratis saya ini harus menyertakan WordPress-nya. Jadi ini subdomain saya dan ada embel-embel WordPress-nya. Dan ini tentu saja terlihat kalau ini adalah gratisan. Kenapa? Ya ini masih ada embel-embel dari perusahaan awalnya gitu. Nah, ini yang lucunya juga, ini saya ingat ya. Di sini saya bikin artikel sendiri, nulis sendiri, dan saya komen sendiri. Ini saya komen sendiri dengan blog saya yang lainnya ya. Jadi ini adalah salah satu blog yang saya bikin dulunya. Oke, kemudian kita bahas yang kedua. Jadi yang pertama kita bahas ini sudah ya. Teman-teman kalau mau bikin blog di sini ya tinggal aja klik get started ya. Kemudian bikin aja di sini akunnya. Nah, kita nggak bahas ini, kita nggak bahas wordpress.com, tapi kita akan bahas yang mendalam adalah tentang wordpress.org. Karena apa? Karena dengan inilah kita akan membuat sebuah website personal branding ya. Jadi apa bedanya dengan yang sebelumnya dengan wordpress.com? Jadi kalau wordpress.org ini adalah mesinnya teman-temannya. Jadi kita dikasih mesinnya sama ini WordPress ini ya. Kalau yang tadi itu kita nggak dikasih mesinnya, cuman dikasih akses servernya doang gitu ya, digratisin servernya. Tentunya ada iklan-iklannya ya gitu ya. Tapi yang ini mesinnya dikasihkan kepada kita. Nah ini kita tinggal download dan kita install di server kita nantinya ya. Nah ini bisa teman-teman kunjungi websitenya wordpress.org. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sudah sangat berkembang banget ya. Dan mereka sudah punya banyak banget karyawan ya yang bekerja secara remote semuanya. Jadi WordPress ini nggak punya kantornya itu bukan kantor fisik ya, tapi kantor virtual. Karena apa? Karena pekerjanya ini bekerja dari tempat masing-masing di berbagai negara, di banyak negara, termasuk di Indonesia juga ada pegawai dari WordPress ini. Jadi dia tersebar ke seluruh dunia, nggak punya kantor gitu ya. Nah karena banyaknya ini menjamin kita bahwasannya WordPress ini akan terus berkembang. Jadi WordPress ini nggak dikembangkan oleh 1-2 orang saja, tapi banyak orang, di mana orang-orang ini masing-masing mereka saling mensupport, mereka saling mengembangkan gitu, sehingga komunitasnya besar banget teman-teman ya. Di Indonesia aja banyak banget pengguna WordPress. Nah dengan inilah nanti kita akan bahas, kita akan bikin sebuah website profesional ya, yaitu website personal branding. Oke, selanjutnya kita akan bahas domain dan hosting ya. Sebelum kita mulai menginstal, kita nanti akan membahas sedikit aja mengenai domain dan hosting agar teman-teman paham antara install di server lokal dengan install di server online gitu ya. Baik, itu aja video kita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya.